saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Walaupun kita masih ibadah online, tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita menenangkan diri sejenak, untuk bersiap-siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik pada kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. So
semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berkumpul lagi Tuhan untuk ibadah online. Kami tahu Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu dengan saudara-saudari kami untuk beribadah, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa bertemu lagi saat ini. Amin. Mari dengan hati yang penuh bersyukur kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, di rumah juga mari sama-sama kita berdiri supaya kita memuji nama Tuhan yang suka kita. Mari kita naikkan pujian ini. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai dari kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita naikkan pujiannya dari awal. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Mari kita naikkan pujian ini dengan angkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Boleh kita naik jempolnya sama-sama ya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Mari kita naikkan pujian lagi, kita katakan Tuhan tiada berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Mari kita naikkan dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
Kita mau memandang wajah Tuhan, kita mau merasakan kasih-Nya. Kita mau katakan, Tuhan, Kau adalah Bapa kami yang baik. Kami ingin tinggal dekat-Mu, Tuhan, di tiap saat dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita naikkan pujian dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah anugerah yang indah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan, dan bisa menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, Kau tolong juga pakai hamba-Mu ini Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong pimpin kami, berikanlah kami telinga yang mau mendengar, berikanlah kami juga hati yang taat, yang tunduk, sehingga kami mampu mencerna, memahami setiap firman dengan baik. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Sebelumnya saya mau katakan bahwa ayo hari ini, pagi hari ini, buka hati saudara semua, sehingga siap menerima seluruh taburan firman Tuhan. Jadi firman yang ditangkap tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin saudara. Nah untuk itu saya kasih judul untuk hari ini, judul khotbahnya adalah Every Issue is a Heart Issue. Saya ulangi, every issue is a heart issue. Jadi setiap masalah adalah masalah hati. Ya, setiap masalah adalah masalah hati. Nanti tentu saya akan jelaskan mengapa saya kasih judul seperti itu. Nah saudara, dunia itu, di mana kita masih menginjak gitu ya, di mana manusia masih menginjak bumi ini, itu bukanlah tempat yang sempurna. Jadi bisa dikatakan gereja pun juga bukan tempat yang sempurna. Dan kita semua tahu tentu tentang hal itu. Kenapa? Karena selama kita masih menginjak bumi, selama kita masih berada di dalam gereja, selama kita masih berada di dalam dunia, sesuci apapun tempat tersebut, maka tempat itu tetap bukan tempat yang sempurna. Karena manusia masih penuh dengan kesalahan atau dosa. Tindakan pemberontakan terhadap perintah-perintah Tuhan atau bentuk ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Nah, seringkali manusia seperti itu. Mengapa? Masalahnya kenapa ya? Kenapa kita tuh masih sering jatuh di dalam kesalahan yang sama gitu ya? Kita masih berbuat dosa, berbuat salah, udah tahu itu salah tapi kita masih melakukannya gitu kan ya. Mungkin salah satu penyebab utamanya adalah seperti ini saudara. Banyak orang jika ada masalah, maka yang diselesaikan adalah hanya masalah atau hal-hal yang terlihat saja. Sehingga akar dari masalah tersebut tidak terselesaikan gitu. Jadi sesuatu yang tidak terlihat itu yang seharusnya digali, dicari tahu, diselesaikan, dicari solusinya, malah tidak dicari tahu saudara. Jadi yang dipikirkan hanya apa yang terlihat, bukan yang tidak terlihat, saudara. Nah, itulah mengapa manusia seringkali jatuh di dalam dosa atau kesalahan yang sama berulang-berulang kali, saudara. Ya itu. Yang dipikirkan hanya solusi atas masalah yang terlihat, bukan solusi atas masalah yang tidak terlihat. Nah untuk itu hari ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk belajar membenahi akar dari seluruh masalah yang ada. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan ayat 25 terlebih dahulu ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Mentahirkan ya saudara ya. Bukan hanya sekedar membersihkan tapi mentahirkan. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Akunya huruf besar berarti itu menunjuk kepada Tuhan. Lalu ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan
tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Ya saudara, ini adalah suara Tuhan ya kepada bangsa Yehuda atau dalam kerajaan Yehuda. Jadi perikop ini sebenarnya tentang pembaharuan Israel atau tentang janji Tuhan terhadap bangsa Israel, lebih tepatnya kepada kerajaan Yehuda, saudara. Jadi pemulihan terhadap bangsa Israel. Karena gini ya saudara, saya kasih tahu latar belakangnya lebih dahulu ya sebelum kita masuk lebih jauh. Kerajaan Israel bersatu itu dipimpin oleh Saul. Yang kedua rajanya adalah Daud. Ketiga anak Daud yaitu adalah Salomo. Nah, di tangan anak Salomo yaitu Rehabeam, kerajaan itu terpecah menjadi dua, utara selatan, Israel dan Yehuda, saudara. Apa yang saya mau share hari ini itu adalah bicara tentang kerajaan Yehuda, bukan kerajaan Israel ya, saudara. Jadi kerajaan Yehuda di masa pembuangan di Babel tentunya. Nah, di dalam sejarah kerajaan Yehuda itu banyak raja yang nggak taat. Jadi kan raja-raja banyak ya saudara. Ada raja apa, Yosia, Hizkia, dan lain sebagainya saudara. Itu ganti-gantian ya. Kan wafat, ada yang mati, ada yang dibunuh, dan lain sebagainya. Nah, dalam sejarah kerajaan-kerajaan Yehuda ini, ada raja yang taat, ada yang raja yang tidak taat. Ada yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, ada yang tidak, saudara. Nah, banyak dosa yang mereka lakukan di dalam sejarahnya. Ada dosa perzinahan, ada dosa ketidakadilan, dan masih banyak dosa-dosa lainnya, saudara. Nah, untuk itu, Tuhan turun tangan. Tuhan melihat, kok ini bangsa kagak taat banget ya terhadap perintah Tuhan. Padahal udah dikasih tahu. Nah, akhirnya sampai satu titik Tuhan izinkan suatu hal terjadi di dalam kerajaan Yehuda ini, yaitu adalah mereka harus hancur di bawah pemerintahan Raja Babel yang waktu itu adalah Raja Nebukadnezar kedua. Jadi bangsa Babel ini menyerang kerajaan Yehuda itu, kalau saya ingat itu ada setelah Raja Manasye, kemudian Manasye punya anak namanya Raja Amon. Nah, setelah Raja Amon kemudian tuh turun-temurun diserang sama Babel, dan setelah itu mereka ada yang menjadi tawanan perang, saudara. Nah, jadi waktu mereka diserang Babel, waktu mereka diluluh lantakan oleh Raja Nebukadnezar, si kerajaan Yehuda ini, itu ada sebagian orang yang dijadikan tawanan perang. Ada sebagian orang juga diperbudak gitu, saudara. Dan ada sebagian dibawa ke Babel. Dan yang paling miskin itu ditinggalin tuh di Yehuda gitu. Nah, inilah yang disebut di masa pembuangan Babel. Jadi porak-poranda, saudara, kerajaan Yehuda ini hancur karena ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Itu poinnya. Lalu kemudian di kitab yang sudah kita baca tadi, Yehezkiel tadi ya, Tuhan tuh memberikan satu janji pemulihan kepada mereka, pemulihan kepada bangsa Yehuda ini. Nah, janji Tuhan itu adalah memulangkan mereka ke tanahnya, yaitu Yerusalem ya, saudara. Jadi bisa dikatakan Tuhan itu yang memang mengizinkan hukuman terjadi di dalam kehidupan atau di dalam kerajaan Yehuda ini atas ketidaktaatan mereka tentunya. Tetapi Tuhan juga yang memberikan solusi, Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka, saudara. Ya, hukuman dari Tuhan itu sebenarnya adalah bentuk disiplin ya, dengan tujuan perubahan tentunya, bukan menghancurkan. Ya, sekilas intermezzo sejenak gitu ya. Kalau sebagai guru ya, kalau saya sebagai guru kerjaannya itu hanya bisa menghukum karena ketidaktaatan siswa gitu ya. Lalu saya berusaha menghancurkan dia, itu tuh sama sekali tidak saya tuh sama sekali tidak mendorong dia untuk berubah, tetapi mendorong dia untuk tambah hancur, saudara. Nah, tetapi tentu disiplin hukuman yang baik dari seorang pendidik, entah dia orang tua ataupun guru, adalah melakukan suatu disiplin atau hukuman yang dengan tujuan untuk perubahan terhadap anak tersebut, saudara. Dan itulah yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Yehuda sebenarnya, supaya mereka berubah, supaya mereka balik kepada Tuhan, supaya mereka taat sama Tuhan. Walau nyatanya mereka kepala batu ya, keras kepala, saudara. Nah, di ayat sebelumnya Tuhan itu berjanji akan membawa kembali bangsa Yehuda ke rumahnya, ke tanahnya. Ya. Mengapa Tuhan mau memulihkan bangsa Yehuda ini? Jawabannya ada di ayat 22 ya.
kenapa ya Tuhan mau memulihkan bangsa Yehuda ya? Yehuda. Di ayat 22 dikatakan gini saudara. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Saudara, jadi Tuhan bertindak bukan karena Israelnya. Tuhan bertindak karena mereka sudah menajiskan nama Tuhan yang begitu kudus, saudara. Karena gini, ini latar belakang di dalam kebudayaan mereka pada saat itu. Jika bangsa A sedang melawan bangsa B, artinya Tuhan A sedang melawan Tuhan B. Itu yang mereka percayai. Artinya kalau si bangsa A sudah mengalahkan bangsa B, berarti Tuhan bangsa A sudah mengalahkan Tuhan bangsa B. Jadi Tuhan bangsa B ini dikategorikan Tuhan yang tidak becus, Allah yang tidak mampu dan tidak punya kuasa. Kenapa? Karena kalah gitu. Itu pola pikir mereka zaman dulu, saudara. Sama halnya sebenarnya kayak Elia ya, saudara. Kalau ingat cerita tentang Elia, Elia itu pernah melawan Nabi Baal satu kali ditunggui oleh Elia gitu ya. Di mana Nabi Baal mungkin mereka di mana Tuhan, di mana Allahmu Nabi Baal, kurang lebih kayak gitu ya. Elia ngomong. Mungkin mereka sedang tidur gitu kan ya. Ayo teriak lebih keras lagi kata Elia gitu kan ya. Jadi kenapa sih Elia sampai mengejek Tuhannya Nabi Baal atau Allahnya Nabi Baal pada saat itu? Karena memang pola pikir mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau Tuhannya bangsa A sudah mengalahkan bangsa B, berarti Tuhannya bangsa B ini ya memang sudah kalah dengan Tuhannya bangsa A. Nah, saat itu kerajaan Yehuda sudah jatuh oleh siapa? Babel. Jadi di pola pikir bangsa Babel adalah, haha, Tuhanmu sudah kalah, Allahmu sudah kalah, Allahmu tuh nggak becus, Allahmu tuh nggak mampu menyelamatkan kamu. Jadi nama Tuhan tercemar, nama Tuhan najis di tempat itu karena kekalahan bangsa Yehuda. Padahal kekalahan bangsa Yehuda itu adalah hasil ketidaktaatan bangsa Yehuda dengan Tuhan. Itu kan urusan mereka ya sama Tuhan. Bangsa lain mana mau tahu. Bangsa lain yang taunya adalah kalau lu kalah, Tuhan lu yang gak mampu. Kira-kira kayak gitu, saudara. Nah, jadi di sini Tuhan mau memulihkan bangsa Yehuda, tetapi yang terutama tentu mau memulihkan namanya yang kudus. Ya. Supaya apa? Supaya bangsa Yehuda ini juga hidup di dalam kekudusan pada saat yang nanti, saudara. Dipulihkan, ditahirkan di sini. Itulah sebabnya Tuhan pun juga berjanji akan memulihkan bangsa Yehuda ke tanahnya. Ya, sehingga terjadi suatu pemulihan, pembaharuan di bangsa Yehuda ini. Tapi yang saya mau katakan gini, saudara. Inti khotbahnya bukan pemulangan bangsa Yehuda ke tanahnya. Inti khotbahnya bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya memulangkan bangsa Yehuda ke tanahnya, itu hanya memperbaiki kondisi mereka. Hanya memperbaiki keadaan mereka. Masalah utamanya ada di dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka kalah bukan apa-apa. Mereka kalah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Atas dosa yang mereka lakukan, perzinahan, ketidakadilan, dan masih banyak lagi. Tetapi yang dimention di dalam ayat ini adalah tentang penyembahan berhala lebih banyak, saudara. Itulah akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Babel mengalahkan kerajaan Yehuda ini. Saudara, kalau hanya sekedar Tuhan memperbaiki keadaannya, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda balik ke tanah Yerusalem, ke tanahmu sendiri gitu, pulang kampung. Keadaan doang yang diperbaharui. Tapi pribadinya enggak. Mereka hidup masih rusak, saudara. Mereka hidup di dalam ketidaktaatan. Mereka hidup di dalam dosa. Dan manusia yang rusak seperti ini akan juga merusak keadaan yang sudah baru, saudara. Jadi ya percuma aja kalau diberikan keadaan yang baru, keadaan yang baik, kalau pribadinya masih rusak. Kenapa? Tuhan lebih tertarik kepada pribadinya, bukan keadaannya.
Tuhan lebih tertarik dengan kita. Tuhan lebih tertarik dengan saudara. Pemulihan kita, pribadi lepas pribadi, atas dosa-dosa atau kesalahan yang memang kita pernah berbuat, saudara. Tuhan lebih tertarik memulihkan kita daripada sekedar keadaan. Karena kalau pribadinya yang berubah, keadaan pun juga pasti bisa berubah, tentu bertahap. Nah, untuk itulah Tuhan melakukan sesuatu kepada bangsa Yehuda ini untuk memperbaiki pribadi lepas pribadi mereka. Ayat 25, ini yang bisa kita pelajari dari 3 ayat yang tadi ya saudara. Ayat 25, saya ulangi. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi bagaimana sih cara Tuhan memperbaiki bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini? Yang pertama adalah Tuhan yang akan turun tangan langsung membersihkan mereka dari dosa-dosa, mentahirkan mereka. Bukan sekedar pulih, bukan sekedar sembuh, tetapi tahir, saudara. Bukan sekedar bersih, tapi tahir. Benar-benar kembali ke dalam keadaan yang semula. Itu yang Tuhan lakukan. Sebenarnya gini ya, kalau istilahnya kalau orang mandi, lalu dia kotor, dosa ini ya, yang saya maksud dengan kotor, ini dosa gitu. Ya Tuhan kan bisa suruh langsung aja dong ya. Ya kamu mandi aja gitu, bersihin dosa kamu, hidup di dalam ketaatan gitu. Bisa aja dong harusnya kayak gitu. Tuhan yang memakai siapa gitu, nabinya untuk menegur gitu ya. Walaupun udah berulang kali ditegur sih ya mereka. Sebenarnya bisa aja Tuhan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi mengapa Tuhan tidak lakukan? Karena terlalu kotor, terlalu hitam kesalahan mereka atau dosa-dosa mereka, saudara. Itulah sebabnya Tuhan turun tangan langsung, saudara. Makanya kata-kata berikutnya itu kita bisa sadar bahwa bangsa Yehuda keadaan spiritual itu benar-benar kotor. Karena mereka hidup di dalam dosa yang najis. Ada penyembahan berhala. Di ayat 25 kan tadi dibilang apa? Dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Saudara, dari sekian banyak dosa yang mereka lakukan, entah perzinahan ataupun ketidakadilan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin, yang dimention adalah tentang penyembahan berhala. Ingat 10 perintah Tuhan, yang pertama, jangan ada Allah lain daripadaku. Karena pada dasarnya Tuhan juga tidak suka. Tuhan memang tidak suka diduakan. Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu, saudara. Karena memang akar masalah bangsa Yehuda ini adalah penyembahan berhala. Dan ini adalah sebenarnya masalah kita di dalam kehidupan modern ini, saudara. Di saat hati kita menganggap bahwa Tuhan saja tidak cukup bagi kita, sebenarnya kita telah melakukan penyembahan berhala loh, saudara. Di saat kita lebih mementingkan hal lain lebih daripada Tuhan, itu kita sedang melakukan penyembahan berhala. Di saat kita lebih tertarik dengan hal yang lain daripada Tuhan, itu kita sedang melakukan penyembahan berhala, saudara. Jadi, waktu kita hanya bisa menikmati dosa, dan kita lebih tertarik hidup di dalam dosa lebih daripada Tuhan, atau melakukan satu kegiatan dan kita suka banget bahkan kegiatan itu lebih daripada Tuhan, sekalipun mungkin itu hal yang rohani, pekerjaan mungkin, pelayanan mungkin, lebih dari Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan berhala di dunia modern. Bukan lagi patung yang disembah, tetapi segala sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, atau sesuatu yang membuat kita tuh lebih tertarik lebih daripada Tuhan. Kalau kita lebih menikmati dosa daripada Tuhan, itu kita tidak sedang memuliakan Tuhan, saudara. Seperti yang saya pernah khotbahkan bulan lalu ya, tentang harusnya hidup kita tuh memuliakan nama Tuhan, menikmati dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan harusnya lebih dari cukup, saudara. Masalahnya kenapa sih kita seringkali terpikat dengan dosa ya? Karena dosa itu memang nikmat. Dosa itu memuaskan daging kita. Terlalu nikmat, saudara. Dan saat kita melakukannya, seolah-olah kita tuh mengatakan bahwa Tuhan itu kalah nikmat daripada dosa. Nah, makanya kita senang berkecimpung di dalam dosa, saudara. Kita lebih dipuaskan oleh dosa daripada Tuhan. Hati kita lebih senang mencari kesenangan di luar Tuhan. Karena seharusnya yang mengisi kesenangan atau kepuasan di dalam kita ya hanya Tuhan. Kalau hal-hal itu hanya diisi oleh hobi kita,
itu bisa jadi tindakan penyembahan berhala, saudara. Jika hal tersebut sudah lebih daripada Tuhan. Karena nggak ada yang salah dengan hobi. Dulu saya pernah ditegur oleh almarhum Bapak Gembala. Paulus itu lebih cinta basketnya daripada Tuhan. Karena saya suka main basket di jam-jam harusnya saya beribadah gitu dulu ya, saudara. Saya pikir dulu kayak keras banget, tetapi itu benar, saudara. Itu tindakan penyembahan berhala. Dan seharusnya kita tidak melakukannya, saudara. Kenapa? Karena itu bisa melukai hati Tuhan. Jadi apapun, saudara, apapun yang kita lakukan, jika hal itu lebih dari Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan berhala. Dan itulah yang Tuhan lakukan terlebih dahulu, yaitu apa? Mentahirkan dan membersihkan bangsa Yehuda dari berhala. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah gini, saudara. Bagaimana cara membersihkannya? Jadi ayat 25 ini jawabannya ada di ayat 26. Ayat 26 ini jawabannya ada di ayat 27. Saling melengkapi, saling menerangi satu ayat dengan ayat yang lainnya, saudara. Jadi bagaimana sih cara Tuhan membersihkan bangsa Yehuda ini dari dosa? Di ayat 26 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam New Living Translation dikatakan seperti ini. And I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Jadi bagaimana cara Tuhan membersihkan bangsa Yehuda ini dari penyembahan, dari kenajisan yang mereka lakukan? Tuhan memberikan hati yang lembut. Sebenarnya terjemahan New Living Translation ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami ya. Jadi kalau kita baca ulangi tadi ya, I will take out your stony stubborn heart. Hati yang keras ini Tuhan ambil dan Tuhan berikan hati yang baru, hati yang tender. Tender tuh empuk. Tender itu lembut, bisa dikatakan seperti itu. Lalu lebih dipertegas. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dibilang hati yang taat atau responsive heart. Kenapa responsive heart? Karena respon itu tuh artinya merespon, mendengarkan gitu ya, saudara. Mendengarkan, merespon. Jadi hati yang keras ini Tuhan keluarkan. Kenapa? Karena hati yang keras tidak bisa dibentuk. Hati yang lembut bisa dibentuk. Kendi, tanah liat jadi kendi, sudah jadi kendi gitu ya, tempat minuman ya saudara ya. Itu tidak bisa lagi dibentuk. Kenapa? Karena sudah keras, sudah mengeras. Satu-satunya cara dibentuk gimana? Kalau kita mau bentuk kendi yang sudah jadi seperti itu, dihancurkan. Dihancurkan, dikasih air, dikasih bahan-bahan untuk melunakkan kendi tersebut menjadi tanah liat kembali. Lalu dibentuk lagi menjadi kendi yang baru. Ya Tuhan kasih hati yang baru. Karena hati yang keras tidak bisa dibentuk. That's why Tuhan berikan a tender heart, a responsive heart. Ada suatu pernyataan yang menarik yang belum lama saya juga mendengar ya saudara. Itulah sebabnya saya kasih judul khotbah ini, every issue is a heart issue. Setiap masalah adalah masalah hati, saudara. Nah, gini saudara, kalau kita ngomongin tentang hati, kalau kita ngomongin tentang roh, itu biasanya bicara tentang pusat kehidupan manusia. Oke? Hati dan roh. Apalagi kalau kedua kata itu ada di dalam satu ayat. Hati dan roh di dalam satu ayat, berarti hal itu benar-benar bicara tentang pusat kehidupan manusia. Karena di ayat ini kan tadi dijelaskan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. A new heart and a new spirit in you. Dikatakan seperti itu saudara. Jadi memang ini bicara tentang pusat kehidupan manusia yang tidak terlihat oleh mata saudara. Jadi ini yang harus kita bereskan. Ini yang harus kita cari nih solusinya gitu ya. Bukan sekedar mencari mencari solusi sesuatu masalah yang terlihat saja, tetapi yang tidak terlihat ini yang kita perlu bereskan. Karena kalau ini nggak pernah dibereskan, ya karakter kita, pribadi kita nggak akan pernah berubah. Keadaan mungkin berubah, tapi pribadi kita nggak pernah berubah, saudara. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu pancaran dari hati saudara.
Jadi seharusnya waktu kita datang kepada Tuhan, kita tuh mau belajar kepada Tuhan, meminta kepekaan terhadap berhala-berhala yang memang ada di dalam hati kita, saudara. Yang selama ini kita lakukan, dosa-dosa atau kesalahan yang najis di mata Tuhan, saudara. Yang mungkin orang lain gak tahu, tapi hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Karena penyembahan berhala itu ada di dalam hati. Akar masalahnya ada di dalam hati, saudara. Ini harus kita bereskan, hati kita. Sehingga kita mendapatkan hati yang baru dari Tuhan. Untuk itu coba kita diagnos diri kita sendiri. Coba kita jujur di hadapan Tuhan. Karena online seperti ini, saudara bisa diagnos sendiri di rumah. Coba jawab pertanyaan ini dengan jujur dan jawab dalam hati, jujur di hadapan Tuhan. Hal apa yang membuat kita itu jauh dari Tuhan? Hal apa yang membuat kita itu jauh dari Tuhan? Film, pornografi, atau hal-hal lain, hobi mungkin, pekerjaan, jangan pelayanan, atau apa membuat kita jauh dari Tuhan? Atau yang kedua, hal apa yang membuat kita tuh lebih menarik daripada Tuhan? Kayak itu memuaskan daging kita. Kita lebih menikmati hidup kita jika kita melakukan hal itu, tapi kita nggak pernah menikmati Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Hal apa yang lebih menarik daripada Tuhan? Coba, saudara. Karena hal-hal itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Seolah-olah ada kayak pintu, kayak ada tembok penghalang, saudara. Ada tembok penghalang yang menghalangi kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita kurang bisa berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena masih ada berhala, masih ada dosa, masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita akui di hadapannya, saudara. Dan hal-hal itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan, memuaskan daging kita sendiri. Dan kalau kita sudah bisa mendiagnos berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, kita sudah jujur di hadapan Tuhan. Sekarang, saudara, bagaimana cara mendapatkan hati yang baru itu? Ada di ayat 27. Sekali lagi, ayat 25 menerangi ayat 26, ayat 26 memberi jawaban kepada ayat 27. Ya. Tuhan membersihkan kerajaan Yehuda ini, caranya gimana? Ya Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Lalu caranya gimana? Supaya manusia ini memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Ayat 27 dikatakan gini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya, saudara. Artinya apa? Yang ketiga ini ternyata Tuhan juga berjanji memberikan rohnya yang kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya bukan sekedar memberikan kuasa, melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Bukan sekedar itu, saudara, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus atau Roh Tuhan di dalam diri manusia itu juga bisa membuat kita taat kepada perintah Tuhan, memampukan kita untuk menaati seluruh perintah Tuhan. Banyak orang percaya hanya meminta kuasa kepada Roh Kudus atau sesuatu yang ajaib saja. Minta karunia roh. Well, itu nggak salah sih minta karunia roh, minta kuasa dari Tuhan. Tapi sudahkah kita minta hati yang taat sehingga kita bisa menuruti perintah Tuhan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena sebenarnya karya Roh Kudus yang lebih indah dari sekedar karunia yang dia bisa berikan adalah membuat kita mampu untuk menaati perintah Tuhan. Itu karya yang lebih indah. Taat. Itu jauh lebih indah, saudara. Karena kita nggak mungkin bisa mengubah diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus di dalam hidup ini. Supaya kita bisa menghancurkan seluruh berhala-berhala atau dosa-dosa di dalam hati kita. Karena di dalam hati nggak ada yang tahu ya. Kalau ada orang membunuh, jelas itu ada kesalahan. Tapi di hati siapa yang tahu kita lagi benci dengan seseorang, ya, kita sulit mengampuni seseorang. Itu perlu dibereskan, saudara. Itu perlu dibereskan. Karena kalau tidak, itu akan ngendep dan itu bisa menjadi penyakit roh di dalam diri kita sendiri. Belum lama saya pernah mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ada statement yang menarik di dalam
di akhir khotbahnya. Ini saya kopas saja saudara ya. Di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Yohanes 3 ayat 3-8 dikatakan gini, bahwa Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang, ya. Jadi yang kerja adalah Roh Kudus. Dia mencurahkan kasih Kristus ke dalam hati seseorang, dan kasih inilah yang mendorong manusia untuk hidup di dalam ketaatan kepada Yesus. Jadi dasar ketaatan manusia adalah kasih kepada Tuhan. Ketaatan manusia adalah kasih kepada Tuhan, bukan sekedar taat karena supaya dapat sesuatu, supaya dapat keuntungan, supaya dapat benefitnya dari Tuhan. Bukan. Dasar ketaatan kita bukan sekedar untuk supaya dapat sesuatu, tetapi memang kita mengasihi Tuhan. Itu yang mendorong kita untuk turut di dalam perintah Tuhan. Dan dengan cara seperti ini, maka hati kita bisa diperbaharui. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara, pertanyaannya adalah sekarang seperti ini. Apakah engkau sedang di dalam keadaan yang hancur sekarang ini? Apakah engkau sedang jatuh di dalam dosa yang sama berulang kali? Atau berhala apa yang sedang engkau sembah di saat-saat pandemi seperti ini? Sesuatu yang lebih daripada Tuhan sehingga kita seringkali jatuh. Atau hal-hal apa yang merusak diri kita sehingga kita tuh nikmat banget melakukannya, sehingga kita lupa bahwa kenikmatan itu harusnya kita dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Harusnya dalam hidup ini kita bisa menikmati Tuhan, karena dengan cara seperti itu berarti kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang adalah urusan pribadi antara engkau dengan Tuhan. Jika memang ada hal-hal yang engkau ingin utarakan kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk memulihkan hidupmu sebagaimana Tuhan juga pernah memulihkan bangsa Yehuda waktu mereka jatuh di dalam dosa, perzinahan, ketidakadilan, dan yang terutama adalah penyembahan berhala. Akui kehancuranmu, akui dosa-dosamu di hadapannya. Sekarang gak ada siapa-siapa di rumah. Yang ada hanyalah engkau dan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Akui dosa-dosamu. Karena itulah yang membuat kita bisa memiliki hati yang baru. Roh yang baru. Karena hati yang mau dibentuk adalah hati yang mau mendengarkan. A responsive heart itu adalah hati yang mau mendengarkan. Dan kita bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Izinkanlah Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, sehingga kita bisa hidup menurut kehendak-Nya. Amin saudara. Memang tidak mudah mengakui dosa-dosa, menghancurkan berhala-berhala di dalam hati kita. Memang gak mudah. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus akui di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan yang masih sering jatuh di dalam dosa. Bahkan dosa itu kami ulangi hampir setiap hari ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Kau tolong jaga kami terutama di masa pandemi ini. Kami terlena Tuhan dengan nyamannya keadaan, sehingga kami lupa untuk membaca firman Tuhan, sehingga kami lupa untuk bahkan beribadah kami juga lupa. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong perbaharui hati kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru. Berikanlah kami roh yang baru. Kami mau dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di hidup seluruh jemaat Alberta ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan,
jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan untuk kelancaran pelayanan gereja kita, boleh memberikan persembahan secara virtual atau secara transfer. Nanti nomor rekeningnya ada di bawah ini. Ya, boleh langsung kasih persembahan di sini. Terima kasih juga untuk persembahan dan dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau naikkan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk berada di tempat ini, ya Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami sampai saat ini masih ada, kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan tolong, Tuhan ampuni akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Berkati untuk setiap para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat akal budi marifat, ya Tuhan. Berikan kedamaian. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk virus COVID yang melanda dunia ini, ya Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah semua virus-virus ini boleh berlalu, ya Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas seperti kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala beserta keluarga. Tuhan berkati. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir juga, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Pulanglah dan saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datangnya kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.